dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Di tengah tantangan globalisasi seperti ketimpangan sosial, dominasi modal asing, dan eksploitasi sumber daya alam, Pancasila menawarkan solusi dengan nilai-nilai keseimbangan, material dan spiritual, individual dan kolektif, serta keadilan dan keberlanjutan. Sebagai paradigma pembangunan ekonomi, Pancasila mendorong terciptanya sistem yang inklusif, berkeadilan dan humanis, dengan fokus pada pertumbuhan yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Pandangan ini relevan untuk mengatasi tantangan kehidupan pembangunan serta mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik ekonomi sosial. Pancasila sebagai landasan ideologis ekonomi Indonesia menawarkan pendekatan yang seimbang antara pertumbuhan dan pemerataan, menjadikannya berbeda dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialisme dengan menekankan pada ekonomi kerakyatan. Pancasila mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses ekonomi dan memastikan pembangunan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada kepentingan bersama. Prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi. Nah, di prinsip ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam prinsip pertama ini yaitu pembangunan ekonomi harus dilandaskan berdasarkan moral, terus memperhatikan aspek spiritual, dan dilakukan juga secara bertanggung jawab demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi yang akan mendatang. Nah, di prinsip kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan menjunjung keadilan dan nilai kemanusiaan seperti diberikan upah yang layak, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat miskin dalam mengurangi eksploitasi dan kesenjangan. Di dalam prinsip ketiga yaitu Persatuan Indonesia untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan penguatan ekonomi lokal serta pengembangan kawasan tertinggal. Di prinsip keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di dalam prinsip keempat ini ada kebijakan ekonomi yang harus melalui musyawarah dan melibatkan semua pihak dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Yang terakhir yaitu prinsip kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam prinsip kelima ini yaitu mewujudkan distribusi kekayaan dan kesempatan yang merata melalui program redistribusi tanah, subsidi strategis, serta pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi. Selanjutnya yaitu tantangan implementasi Pancasila sebagai paradigma ekonomi. Tantangannya yaitu yang pertama ada dominasi ekonomi global, yaitu sistem kapitalistik bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi, yaitu akses yang tidak merata pada sumber daya memperbesar kesenjangan. Yang ketiga, korupsi dan tata kelola yang lemah. KKN menghambat penerapan nilai keadilan dan gotong royong. Selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman nilai Pancasila, yaitu banyak pelaku ekonomi belum menginternalisasi prinsip Pancasila. Yang kelima, kerusakan lingkungan, yaitu aktivitas ekonomi sering mengabaikan keberlanjutan. Yang keenam, kebijakan tidak konsisten, yaitu kebijakan kadang lebih mementingkan investasi daripada kesejahteraan rakyatnya. Yang ketujuh, tekanan globalisasi, yaitu teknologi dan globalisasi memperbesar jurang ekonomi jika tidak dikelola dengan adil. Yang kedelapan, pengaruh kapitalisme, yaitu sistem kapitalisme melemahkan prinsip gotong royong dan keadilan. Solusinya yaitu yang pertama bisa dengan pendidikan nilai Pancasila, kebijakan pro rakyat, penegakan hukum, pengelolaan SDA yang berkelanjutan, dan yang terakhir kolaborasi multipihak. Strategi integrasi nilai Pancasila dalam pembangunan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang jelas dan komprehensif. Di antaranya seperti yang pertama, mendukung usaha kecil dan menengah. UMKM adalah salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia karena menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah perlu memberikan akses yang mudah untuk mendapatkan pinjaman tanpa bunga tinggi, memberikan pelatihan tentang manajemen usaha, dan menciptakan kebijakan yang melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat dengan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pendidikan tentang ekonomi. Pendidikan ekonomi yang baik akan membantu masyarakat memahami pentingnya menabung, berinvestasi, dan memanfaatkan peluang usaha.
Program literasi ekonomi dapat dimulai dari sekolah dengan materi yang mudah dipahami. Selain itu, pelatihan tentang kewirausahaan dan pengelolaan keuangan bagi masyarakat umum, terutama bagi daerah pedesaan. Ketiga, membangun infrastruktur di semua daerah. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, hingga akses internet sangat penting. Yang keempat, pembagian tanah yang adil. Reforma agraria diperlukan untuk mengurangi ketimpangan antara pemilik tanah besar dan petani kecil. Pemerintah juga perlu memastikan tanah yang diberikan digunakan secara produktif. Dan yang terakhir, menegakkan hukum dengan tegas. Penegakan hukum adalah kunci agar ekonomi berjalan dengan adil dan transparan. Korupsi akan merugikan negara dan masyarakat, harus diberantas. Dan kesimpulannya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Nilai-nilainya seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan menjadi panduan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Implementasi paradigma ini memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai Pancasila, Indonesia dapat membangun ekonomi yang kompetitif sekaligus mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih.